Hey, nyo kabar bro? Kali ini gua akan memberikan ulasan untuk Realme Narzo 20 Pro. Seperti apa pengalaman penggunaan dengan HP ini? Yuk, mari kita bahas. Soal desain, Realme Narzo 20 Pro masih terlihat mirip dengan Narzo generasi sebelumnya, atau bisa dibilang layaknya kembaran dari Realme 7. Kamera depan, tombol-tombol, port sampai slot SIM card ada pada posisi yang sama. Bagian belakang menggunakan bahan plastik, tapi nggak usah khawatir karena Realme memberikan silikon case untuk melindungi bagian ini jika dibutuhkan. Untuk desain bagian belakang juga sama persis seperti Realme 7, yang berbeda hanya pada motif gradasinya aja. Sepertinya Realme lagi males membuat desain yang lebih baru, atau mungkin Realme mau cari aman aja. Bagian layar juga masih sama, menggunakan teknologi IPS dengan bentang 6,5 inch beresolusi 2400 x 1080 pixel atau Full HD+, memiliki kerapatan 405 ppi. Layar ini juga memiliki refresh rate hingga 90 Hz. Untuk multitouch-nya mendukung hingga 10 sentuhan. Sudah dilindungi Corning Gorilla Glass, bahkan ditambahkan dengan anti gores plastik yang sudah terpasang, jadi kita nggak perlu repot-repot pasang sendiri. Layar ini bisa menampilkan gambar dengan baik, warna yang cerah, dan detail. Narzo 20 Pro menjalankan Android 10 dengan antarmuka Realme UI 1.0. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Salah satu fitur yang menarik adalah adanya screen recorder bawaan yang bisa merekam video di layar, merekam suara sistem, suara mikrofon, bahkan merekam dengan kamera depan dalam waktu yang bersamaan. Cocok banget buat kalian yang suka bikin konten video gaming. Oke, ini adalah screen recorder dari Realme Narzo 20 Pro. Jadi dia bisa merekam suara dari sistem, juga dari mikrofon, dan kalian bisa lihat ya, ini mengaktifkan kamera depan sekaligus. Jadi cocok banget buat kalian yang berniat bikin konten video gaming ya. Ini akan cocok buat kalian karena ini bawaannya. Tentu akan lebih ringan ya, dan gratis. Yang gak gue suka dari Realme UI ini adalah notifikasi yang tidak gue butuhkan. Banyak banget bertumpuk-tumpuk, kesel gue liatnya. Notifikasi ini datang dari bloatware, bahkan dari aplikasi sistem. Bloatware sih nggak begitu banyak, tapi sebagian nggak bisa dihapus, udah gitu sering banget kasih notifikasi. Kalau gue kemarin nggak suka dengan notifikasi nggak penting di smartphone brand sebelah, Realme UI di Narzo 20 Pro ini lebih parah lagi. Kalau kalian memang niat mau pakai HP ini, sebaiknya luangkan waktu untuk menonaktifkan notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang nggak perlu. Terus terang, gua nggak nyaman dengan notifikasi-notifikasi itu. Oh iya, satu lagi yang cukup merepotkan adalah pilihan layar 90 Hz-nya yang bisa ditemukan di pengaturan layar dan kecerahan. Pada tingkat penyegaran layar, kita akan menemukan opsi untuk menurunkan refresh rate ke 60 Hz. Tapi sebaiknya jangan pilih opsi ini karena kalau layarnya sudah diturunkan ke 60 Hz, maka opsi yang lain tidak akan bisa dipilih lagi, artinya fitur 90 Hz tidak akan aktif. Cara untuk mengembalikan refresh rate ke 90 Hz adalah dengan mereset ulang pengaturan sistem. Tentu ini cukup merepotkan ya, atau kalau kalian ada yang tahu cara lain boleh berbagi di kolom komentar. Bagian hardware komputasi dan performa, Narzo 20 Pro menggunakan SoC seri gaming tertinggi dari MediaTek untuk saat ini, yaitu Helio G95. Sebenarnya Helio G95 hanyalah upgrade minor dari MediaTek Helio G90T yang digunakan oleh Realme Narzo generasi sebelumnya. Hampir seluruh spesifikasi SoC keduanya sama, yang berbeda adalah pada kecepatan GPU-nya. GPU pada Helio G90T punya kecepatan 800 MHz, sedangkan GPU pada Helio G95 berkecepatan 900 MHz. Perbedaan paling besar justru ada pada penggunaan RAM yang meningkat 2 kali lipat. Dari sebelumnya hanya 4 GB, sekarang menjadi 8 GB. Sedangkan untuk memori penyimpanannya masih sama, yaitu 128 GB. Dengan spesifikasi seperti ini, untuk penggunaan sehari-hari tentu terasa ngebut. Multitasking juga enak. Untuk gaming, game yang gua tes cuma satu, yaitu PUBG Mobile. Dan lagi-lagi, smartphone Realme belum dioptimasi untuk game ini. Secara default, frame rate maksimal yang bisa digunakan adalah Ultra. Padahal secara spesifikasi seharusnya bisa menggunakan frame rate ekstrim.
Terbukti setelah pakai bantuan GFX Tool, game bisa dimainkan dengan lancar pada grafik smooth dan frame rate ekstrim. Semoga Realme segera memberikan update untuk optimasi PUBG Mobile. Buat yang pengen main Genshin Impact, nggak perlu khawatir karena spesifikasi Narzo 20 Pro setara dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh MiHoYo selaku pengembang dari game Genshin Impact. Untuk kamera, lagi-lagi Narzo 20 Pro masih menggunakan spesifikasi dan setup yang mirip dengan Realme Narzo generasi sebelumnya. Kamera belakangnya ada 4 yang terdiri dari 48 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan kamera depan beresolusi 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX471. Secara keseluruhan, kualitasnya sudah cukup bagus, standar HP 3 jutaan. Untuk perekaman video kamera depan belum dilengkapi dengan stabilizer. Beberapa ini contoh hasil foto dan video yang diambil menggunakan Narzo 20 Pro. Hey, nyokabar bro, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Realme Narzo 20 Pro. Perekaman video maksimalnya bisa sampai dengan 4K, tapi kalau kalian ingin menggunakan stabilizernya, maksimal perekamannya di 1080p 30 fps. Untuk stabilizernya ada dua opsi ya. Ada ultra stabil dan ultra stabil maksimal. Kalau memang tidak terlalu berguncang, sebaiknya kalian gunakan yang versi ultra stabil aja. Kalau gunakan versi max, itu gunakan untuk yang memang bener-bener berguncang ya. Kalau digunakan biasa seperti ini, dia bakal seperti jelly gitu loh, goyang-goyang ya. Kalian bisa dengerin kualitas perekaman suaranya seperti apa. Kalau kelihatannya sini cukup stabil ya. Ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Realme Narzo 20 Pro. Perekaman video maksimalnya sampai 1080p 30 fps. Sayangnya kita tidak diberikan fitur stabilizer untuk video kamera depan ya. Kalian bisa lihat kualitas perekaman gambarnya seperti apa dan kualitas perekaman suaranya seperti apa. Kualitas speaker musik di HP ini cukup aja, nothing spesial. Ketika volume maksimal, kualitasnya masih terjaga, tidak pecah. Sedikit peningkatan pada bagian baterai yang sekarang berkapasitas 4500 mAh. Baterai ini sudah sangat cukup untuk menemani aktivitas gua seharian, main sosial media, nonton YouTube, ambil foto dan video, termasuk bermain PUBG Mobile beberapa kali. Kalaupun kalian termasuk orang yang nggak bisa jauh dari HP, Narzo 20 Pro bisa jadi smartphone yang berbahaya. Kenapa? Karena waktu charging yang ngebut. Dari 0% cuma butuh waktu 16 menit aja sudah terisi 50%. Dan cuma butuh waktu total 40 menit sampai baterainya terisi 100%. Kemudian kalian bisa lanjut main HP lagi. Bahaya kan? Serius, dengan charger 65 watt membuat Narzo 20 Pro berasa mewah dan fitur ini belum ada di brand sebelah di kisaran harga yang sama. Kesimpulannya, Realme Narzo 20 Pro sudah sangat memenuhi standar HP 3 jutaan. Dan yang membuatnya spesial adalah charger dengan kekuatan 65 watt yang ngebut abis. Kekurangannya tetap ada, yang paling mengganggu adalah banyaknya notifikasi yang nggak penting. Parah banget. Jadi kalau nggak mau terganggu dengan notifikasi ini, kalian perlu meluangkan waktu untuk sedikit mengubah pengaturannya. Terus yang sering dikata-katain netizen adalah tidak adanya NFC. Tergantung kalian masing-masing apakah memang butuh fitur ini atau tidak. Buat kalian yang sudah pakai Realme Narzo, rasanya nggak perlu buru-buru buat upgrade ke Narzo 20 Pro.
Karena perbedaan yang tidak begitu banyak kecuali RAM-nya yang sekarang jadi 2 kali lebih besar. Yang membuat Narzo 20 Pro lebih unggul hanyalah pada kemampuan isi ulang baterainya aja. Itu dia ulasan gua untuk Realme Narzo 20 Pro. Semoga bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan apakah HP ini cocok buat kalian atau tidak. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya. Dengan gua Al, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.